Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi sunnati. Jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi malam kita sudah mengantar tentang pembicaraan di sekitar zakat. Karena ini penting ini. Kita harus sosialisasi malam ini untuk hal-hal yang satu kali setahun kita sampaikan ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana tadi malam kita sudah mengantar ini sekaligus menjelaskan tentang kedudukan zakat dalam Islam, dan kita pahami secara pasti bahwa zakat ini adalah wajib hukumnya. Kemudian kita juga mencoba bagaimana memberikan pemahaman tentang tujuan diwajibkannya zakat ini, dan ada pemahaman lagi yang kita bisa dapat bahwa ternyata zakat ini agak lain daripada kewajiban yang lain. Kalau zakat ini bersifat insani, bersifat sosial, sementara kewajiban yang lain bersifat nafsi, bersifat pribadi. Zakat yang kita hitung adalah benda, kalau yang lain bukan benda. Oleh karena itu, maka pada persoalan zakat yang sangat perlu diketahui jenisnya, kemudian jumlahnya dan waktunya. Jadi ada 3 jenis: jumlah dan waktu. Karena ini beda-beda. Kalau kita melihat daripada jenis zakat terkini, bukan dengan fikih yang dulu, jenis zakat terkini itu sudah mencapai 8 jenis. Sudah ada 8 jenis. Kemudian bicara masalah haul, beda-beda. Bicara masalah nisab, ketentuannya itu, ketentuan jumlah juga beda-beda. Inilah yang perlu dijelaskan. Jadi saya tidak masuk di sini mengenai pembagiannya, karena kalau bicara masalah pembagian, Basnas yang punya. Silakan Basnas ambil alih kalau sudah kita bicara masalah pembagian. Tapi menyangkut masalah jenisnya inilah yang sangat pokok bagi saya untuk menyampaikan, karena sekarang ini sudah disepakati, bahkan sudah menjadi hukum fikih terbaru menyangkut masalah jenis zakat ini yang 8 bagian. Yang pertama tetap emas dan perak. Kenapa emas dan perak? Karena pengertian emas dan perak itu didasarkan kepada mata uang yang berlaku sepanjang zaman, dari dulu sampai sekarang. Standar mata uang selalu diukur dengan emas. Jadi pasan naiknya emas itu juga menentukan pasan naiknya kurs daripada satu mata uang. Sehingga emas ini penting dijadikan sebagai standar, dan itulah pertama ditunjuk sebagai salah satu objek zakat. Emas ini tidak ada di situ dikecualikan. Apakah emas berbentuk perhiasan, atau emas berbentuk batangan, atau emas berbentuk ukiran atau lukisan, tidak ada dikecualikan. Jadi mohon maaf ibu-ibu,
Tidak ada istilah dikecualikan bila ini emas perhiasan. Pokoknya dapat standarnya itu 85 gram. Apakah dipakai atau tidak, standar minimalnya itu adalah 85 gram masuk. Silakan Basnas telusuri. Masuk. Sedangkan perak nanti masuk nisabnya ini pada saat yang mencapai 595 gram. Nilai atau harga perak itu baru sebanding 85 gram emas dengan 595 perak. Kadar nisabnya 2,5%. Itu kadar nisabnya. Dihitung menurut harga yang berlaku. Tidak usah saya hitung. Itu bayangkan. Kemudian kita pindah kepada yang kedua. Objek zakat yang kedua adalah zakat perdagangan dan perusahaan. Jadi ada lagi perdagangan dan perusahaan. Dulu tidak, hanya urf bahasanya. Kalau bahasa Arabnya itu perdagangan urf bahasa Arabnya. Sekarang dipisah perdagangan perusahaan. Apa bedanya? Perdagangan perorangan, perusahaan kooperatif, kolektif. Bagaimana caranya? Tunggu, saya akan jelaskan. Perdagangan semua barang. Karena ini perdagangan, bisa perdagangan barang dan bisa perdagangan jasa. Masuk dua-dua. Masuk. Apakah kena dua-dua? Digabung, bukan terpisah. Ada nanti tersendiri, nanti saya jelaskan. Perdagangan, semua barang yang diperuntukkan untuk mendatangkan suatu keuntungan. Sejak sih Pak ya? Semua barang yang diperuntukkan untuk mendapatkan keuntungan, termasuk jasanya, itu namanya perdagangan. Banyak sekali jumlahnya. Pokoknya hampir semua usaha yang berlaku di kita itu masuk semua. Masuk. Nah ini. Kemudian kalau perusahaan kolektif bukan perorangan. Rumusnya begini. Perlu tahu rumus. Rumusnya itu modal tambah keuntungan tambah piutang yang bisa dicairkan, dikurangi dengan utang, dikurangi dengan kerugian kali 2,5% dapat. Itu rumusnya. Tidak usah panggil siapa. Saya ulangi. Rumusnya modal, masuk modal, tambah keuntungan, tambah piutang. Piutang uang kita di orang atau barang kita di orang. Dikurangi dengan utang, dikurangi dengan kerugian yang dialami, baru kali 2,5% baru dapat. Itu caranya. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi standar. Kalau perusahaan terbagi lagi menjadi dua. Ada perusahaan bergerak di bidang perdagangan, maka yang berlaku adalah 2,5%. Ada perdagangan, ada perusahaan yang bergerak di bidang produksi pertanian, maka yang berlaku adalah angka-angka yang berlaku pada pertanian. Berapa? Kalau tak ada hujan 10%, kalau irigasi 5%, tapi kalau digabung dua-dua, dia pakai juga tak ada hujan, dia pakai juga irigasi, maka menjadi 7,5%. Jadi ada 3 angka-angkanya. Perlu Basnas tahu, karena ini sebenarnya harus disosialisasi. Jamaah sekalian, jadi dikenali saja, oh ini perdagangan saya ini, perusahaan saya bergerak perdagangan, maka 2,5% sama dengan standarnya UAS. Tapi kalau produksi,
masuk disamakan dengan pertanian. Sudah. Apalagi perkebunan dan perikanan. 1. Sebentar ini, pertanian dulu. Pertanian yang ketiga. Pertanian ialah semua tanaman. Semua tanaman. Semua tumbuhan, bijian, daun yang diperuntukkan secara ekonomis dan diperuntukkan untuk mendapatkan keuntungan dari situ, itu yang disebut zakat pertanian. Zakat pertanian. Jadi uangnya itu semua dihitung, termasuk yang tumbuh di kebun itu, yang tumbuh secara liar. Tetapi misalkan ada rumput, tetapi rumput ini diperdagangkan lagi, diambil keuntungannya, masuk. Ada kayu bakar yang tumbuh di situ, bukan kita yang tanam, tetapi kayu bakar yang diolah lagi untuk diambil kayunya, masuk lagi. Apalagi bambu yang tumbuh di dalam kebun tumbuh sendiri, tetapi diambil untuk dijual, masuk lagi. Jadi itu caranya. Jadi semua tanaman, tumbuhan yang hasilnya bersifat bahan pokok, itu masuk. Dan ini pertanian tidak pakai haul. Ya, tidak pakai ya. Bagaimana caranya? Setiap kali panen, kemudian nisabnya berlaku itu tadi. Kalau pertanian 5% paling rendah, kemudian 10% paling tinggi. Kalau digabung dua-dua antara irigasi dan antara hujan, menjadi 7,5%. Silakan Bapak hitung sendiri. Gitu. Kenapa bisa tinggi? Pertanyaannya begini. Kalau padi ditanam satu Pak ya, ditanam padi. Terus naik nanti berapa yang naik? Biasa ada 5, ada 10. Terus naik ada 5, 10. Buahnya berapa tangkai, berapa biji? Padahal 1 biji saja yang ditanam. Ya, kenapa jadi 10%? Kenapa jadi 5%? Karena ini perbandingannya beda dengan perdagangan. Kalau perdagangan dikumpul-kumpul, kalau ini langsung dipanen, selesai. Jadi jangan keberatan Pak, Tuhan Maha Adil. Lalu kenapa tidak menggunakan haul? Ini kan dikhawatirkan, jangan sampai mengatakan nanti 1 tahun 2 kali panen, gagal 1, lalu alasannya saya tidak mau bayar zakat karena gagal saya punya panen tahun ini. Tidak bisa. Makanya perlakuannya wa'atu haqqahu yauma hasadi. Selesaikan kewajibannya pada saat dipanen. Kalau tanam lagi, lain lagi. Tanam lagi, lain lagi, dan seterusnya. Begitu Pak. Kemudian kita masuk perkebunan dan perikanan. Sudah keberapa itu? Keempat. Perkebunan dan ada yang saya lupa. Bagaimana kalau cuma tanahnya orang disewa? Ini ada yang bertanya. Disewa tanahnya orang, kita sebagai petani tapi bukan kita punya tanah. Disewa. Siapa yang wajib bayar pajaknya? Zakatnya? Yang wajib bayar zakatnya adalah yang punya tanah. Bukan penyewa, yang punya tanah. Bagaimana caranya? Dia ambil dari sewanya, digabung dengan hasil itu tadi, yang setelah perhitungan bersih baru keluarkan zakatnya. Dengan itu tadi. Zakat pertanian ini kalau ukuran padi 750 kilo gabah, ya, baru masuk. Jadi tolong dihitung berapa hasilnya. Masuk 750 kg gabah, kena. Bagaimana kalau beras? Beras itu nanti dihitung, kalau masuk hitungannya 520 kilo baru. Jadi terserah mau gabahnya, mau uangnya, mau harganya. Karena kalau kita bicara masalah nisab ini, ya bisa dikeluarkan barang, bisa dikeluarkan uang. Jadi terserah.
Apalagi perkebunan dan perikanan. Perkebunan perikanan itu tadi yang dimaksud perkebunan bukan tumbuhan seperti itu tadi, bukan buah-buahan seperti itu tadi, tapi macam perkebunan karet, perkebunan kelapa, perkebunan sawit. Nah, itu yang dimaksud. Bagaimana hitungannya ini? Kembali sama dengan hitungan emas 2,5% dengan kadar 85 gram. Kalau ada angka itu masuk. Itu perkebunan. Perikanan. Kenapa perikanan bisa? Perikanan ya memang usaha. Kau punya kapal, kau punya jaring, kau punya apa? Itu dihitung modal, dihitung hasil, baru keluarkan zakatnya. Itu termasuk zakat perikanan. Jadi gabung dia perkebunan perikanan, disamakan di situ. Karena kembali ke 2,5%. Apalagi zakat pertambangan. Pertambangan ada 3 macam. Ada pertambangan bisa diolah menjadi padat seperti emas. Jadi pertambangan ini ada 2. Ada zakat pertambangan pakai haul dan ada zakat pertambangan yang tidak pakai haul. Zakat pertambangan yang pakai haul adalah tambang emas dan perak. Pakai haul 1 kali dalam 1 tahun. Tapi di luar emas, di luar perak, seketika seperti menggali tanah, menggali batu, menggali apa, seketika. Kenapa tidak ada haulnya? Karena di situ tidak ditahu jumlahnya berapa yang kau ambil. Ambil pasir, tidak ditahu jumlahnya berapa kau ambil. Jadi lebih baik kalau begitu pakai standar tadi. Standar apa? Seketika. Yang dimaksud dengan seketika, begitu ambil, begitu keluarkan zakatnya. Jemaah sekalian, pertambangan. Jadi 2 yang berlaku. Kalau emas, tambang emas pakai haul 1 tahun baru keluar, tetap semua sama-sama 2,5%. Di luar tambang emas, apakah namanya aspal, apakah namanya minyak, apakah namanya batuang, apakah namanya marmer, itu di luar emas seketika. Jadi kalau 1 bulan hitungannya berapa, langsung bayar, keluarkan zakat. Apalagi, saya mau selesaikan ini. Yang peternakan itu ada haulnya 1 tahun, kemudian nisabnya itu menggunakan hitungan jumlah. Misalkan kerbau sapi minimal 30, kambing minimal 40, ya unta minimal 5 dan seterusnya. Ada yang berternak unggas, apakah dihitung jumlahnya unggas? Bukan. Kalau ada yang berternak unggas dengan tujuan perusahaan produksi, kena. Bagaimana caranya? Dihitung sama dengan perdagangan, tetap 2,5%. Jadi kalau jumlah keuntungannya itu mencapai angka 85 gram, maka keluar 2,5%. Jadi bukan jumlah unggasnya yang dihitung, tetapi jumlah keuntungan dan modalnya berternak unggas itu yang dihitung. Peternakan. Apalagi zakat penghasilan, zakat profesi, macam pegawai ASN, P3K kena. Tapi sekarang ini kalau saya baca ini banyak orang yang tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Sekarang kalau pakai standar beras, sekarang itu pajak penghasilan yang digunakan bukan standar emas, yang digunakan adalah standar beras. Jadi mohon maaf, harus kita jeli di sini, bukan standar emas, standar beras. Berapa standar emasnya pegawai itu? Standar berasnya pegawai. Standar berasnya pegawai baru wajib keluarkan zakat adalah sama dengan 520 kg. Itu megajita. Jadi kalau sekarang harga beras 20.000 per kilo, maka jumlahnya itu sama dengan 10.400.000. Kalau 520 dikali dengan 20.000, kan? Sama dengan 10.400.000. Sekarang pertanyaannya, apakah ada pegawai sekarang yang punya gaji 10.400.000? Apa ada pegawai sekarang? Tidak ada. Ini hati-hati Pak, hati-hati. Karena kita semua pakai standar. Tidak asal mengatakan ada penghasilan golongan 3, golongan 4. Bukan begitu, ada standar. Nah, kecuali kalau sudah turun ini baru ratingnya kena, baru.
Itu ya. Yang terakhir, yang ke-8, rikas. Apa itu rikas? Harta harum. Kita sementara menggali, ini yang kita dapat, orang tidak ada yang mengaku saya punya. Nah, ada zakat. Zakatnya 1 kali, dihitung berapa nilainya, kasih keluar 2,5% sama dengan emas itu tadi. Jadi kalau ada kira-kira 10 kilo emas kita dapat, bayangkan Pak, keluar 2,5%, lumayan. Ini harta karun namanya, harta karun, itu rikas. Ini yang ke-8. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini benar dan tidak ada yang salah-salah, sehingga insya Allah kita berurusan money. Tidak ada pemaksaan di sini. Kita berurusan, kita menghitung sendiri, bayar sendiri sama dengan pajak, menghitung sendiri, bayar sendiri, selesai, insya Allah tenang tidur, ya kita aman dari harta, suci dari harta, dan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.